Shalom saudara-saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam Light of Revival. Firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini, mari kita membacanya dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah mengaku dosa hanya kepada Tuhan. Mengaku dosa hanya kepada Tuhan. Itulah tema bagi kita pada pagi hari ini. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat dari bacaan kita tadi, di sini dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan yang potongan kedua adalah saling mendoakan. Jadi di sini ada saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Dan potongan yang ketiga lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah saudara-saudara, apa maksud ayat ini bagi kita? Nah saudara-saudara, tentunya di sini hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Tentu di sini saudara, mengaku dosa ini tentu bukan kita mengaku dosa kepada teman kita, bukan mengaku dosa kepada pendeta kita, kepada guru kita, atau kepada orang tua kita, atau kepada siapa saja. Tetapi mengaku dosa dalam pengertian sini sudah tentu kita mengaku dosa kepada Tuhan. Karena yang bisa mengampuni dosa, yang bisa membebaskan kita dari dosa hanyalah Tuhan, hanyalah Allah. Bukan siapa-siapa. Nah saudara-saudara, jangan seperti banyak orang yang entah kenapa, tapi mereka tiba-tiba menelanjangi dirinya kepada pendetanya, kepada orang yang dianggap dia percaya. Seperti contoh pada tahun 90-an saudara-saudara, ada seorang ibu, itu entah memang itu benar pengakuannya atau mungkin dia kerasukan, saya tidak tahu. Ini terjadi di dalam gereja saya yang lama dulu. Itu sekitar 96, 97 tidak salah itu. Saya lupa tahunnya itu. Saudara-saudara, tiba-tiba dia sepertinya kerasukan. Lalu dia histeri di depan mimbar waktu mereka dipanggil ke depan untuk seperti mau menyembah Tuhan seperti itu. Tiba-tiba dia histeris. Lalu dia teriak di situ, dia bilang, dia pernah pencuri kambing tetangganya, saudara-saudara. Ini dia mengaku di depan pendetanya. Nah, saudara-saudara, menurut saya ini kisah nyata. Ini di gereja saya yang lama. Dan saya lihat sendiri, dengar sendiri dengan telinga saya. Dan orang itu masih hidup hari ini. Nah, saudara-saudara, sudah tentu di sini, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Sudah tentu di sini, bukan mengaku pada manusia. Tentu mengaku kepada Allah, saudara-saudara. Jadi kita jangan konyol begitu saja. Tentu kita semua ini kan manusia berdosa. Pasti kita punya dosa-dosa tertentu yang berbeda-beda, saudara-saudara. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengaku dosa kepada Tuhan? Karena saudara-saudara, jika kita tidak mengaku dosa kita kepada Tuhan, pertama-tama pasti kita tetap hidup di dalam dosa dan kita tidak diampuni. Karena dosa saudara-saudara adalah pemisah antara kita dengan Allah. Seperti kalau kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 2 di sana. Dikatakan bahwa yang membuat Allah menyembunyikan diri terhadap doa-doa kita itu adalah karena dosa kita. Karena pelanggaran kita. Karena kejahatan kita. Karena itu memang kita perlu mengaku dosa di sini. Tapi mengaku dosa kepada Allah. Nah saudara-saudara, ketika kita mengaku dosa, kita harus saling mendoakan. Kenapa? Karena ketika ada yang sakit, tentu orang yang sakit itu membutuhkan doa dari kita. Nah kalau kita belum percaya, belum mengaku dosanya kita kepada Allah, belum percaya kepada Allah, belum percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita, tentu doa kita tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan didengar dan tidak akan dijawab oleh Allah. Karena dosa itu menghalangi kita. Kita berdoa bagaimanapun, air mata darah pun keluar. Menangis darah pun tidak
tidak mungkin Tuhan dengar tanpa iman kepada Kristus. Karena itu inti di sini bahwa ketika saudara mau berdoa kepada Allah, pastikan bahwa saudara orang percaya atau tidak. Karena jelas di dalam Yesaya 59 ayat 2 itu mengatakan bahwa yang menghalangi doa-doa kita yang datang kepada Allah adalah dosa kita, kejahatan kita. Jadi kita mau berdoa siang, malam, pagi, petang, tapi tanpa iman kepada Kristus, pasti doa kita tidak akan didengar oleh Allah. Nah saudara-saudara, doa orang benar pada potongan berikut, bila dengan yakin didoakan sangat besar kok. Apa artinya saudara-saudara? Doa orang benar di sini, tentu orang benar di sini bukan kita orang suci, bukan kita orang yang tidak melakukan hal-hal yang berdosa, tapi artinya di sini orang benar di sini ketika kita sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita, tentu kita dianggap sebagai anak. Kita dibenarkan di hadapan Allah jika kita sudah percaya. Nah, itulah yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi kalau doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi ingat saudara-saudara, banyak orang yang konyol bahwa mereka berpikir kalau mereka sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, mereka mengatakan apa saja doa mereka pasti dijawab. Tidak saudara. Tidak saudara. Karena Allah tidak selalu menjawab doa kita. Kalau dia berkehendaki, pasti dia menjawabnya. Kalau tidak, pasti dia tidak menjawab. Kenapa? Banyak hal. Banyak alasan. Misalnya salah satu. Misalnya kalau kita sakit, lalu kita minta sembuh, tapi dia tidak mau kasih sembuh. Saudara-saudara, kenapa dia tidak jawab? Pertama, dia hanya mau melihat ketika dia belum menjawab doamu, apakah kamu masih tetap beriman kepadanya, masih mengharapkan kepadanya. Paulus saja yang dikatakan orang yang begitu hebat saudara, tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah yang mengenai duri di dalam daging. Jadi saudara jangan berpikir bahwa walaupun saudara adalah orang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, belum tentu doanya selalu dijawab setiap waktu. Kalau dia mau jawab, pasti bisa dijawab. Tapi kalau tidak mau dijawab, pasti ada maksud-maksud tertentu di balik tidak ada jawaban itu. Karena itu saudara-saudara, biarlah dosa kita harus mengaku kepada Allah dengan penuh kesadaran bahwa dengan perbuatan apapun kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita, hanya dengan pengakuan, dengan kesadaran kita, dengan iman kita kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita diampuni. Nah, ketika kita sudah diampuni dari segala pelanggaran kita, tidak usah terlalu pikir apakah di dalam hidup jasmani ini selalu dipenuhi keinginan kita. Tetapi satu hal yang pasti adalah ketika kita tidak ada di sini, tentu kita memperoleh keselamatan di surga bersama dengan Tuhan. Karena itu, yang belum beriman kepada Kristus, saya ajak saat ini, pagi hari ini, marilah terima Kristus sebagai juru selamatmu, sebagai penebus dosamu. Mengakulah segala dosamu kepada Tuhan. Sadarlah bahwa kau manusia berdosa yang tidak bisa dengan usaha apapun engkau selamat, tetapi hanya dengan iman dan pengakuan kepada Kristus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh menolong kami di dalam setiap harapan hidup kami, supaya dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara. Biarlah firman Tuhan boleh kita renungkan siang dan malam sepanjang hidup kita. Salam.